make rapid responses and avoiding any attacks. Hai gengs, kembali lagi nih sama Minsai di channel MW Movie. Minsai akan nyeritain alur dari sebuah film yang berjudul One More Shot yang rilis tahun 2021. Tapi sebelumnya Minsai minta bantuan subscribe-nya ya geng untuk channel Minsai. Dan yang sudah subscribe Minsai ucapin terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan kinerja dari robot yang menghadapi musuhnya. Dan robot ini dipresentasikan oleh seorang perempuan. Make rapid responses and avoiding any responses. Dalam pertemuan rapat dengan para ilmuwan. Setelah dipresentasikan, para ilmuwan membuat kesepakatan untuk menyetujui pembuatan robot itu. Dan film pun dimulai dari sini. Ada seorang bos bernama Anthony. Dia dan anak buahnya sedang melengkapi diri mereka dengan alat pelindung juga senjata. Berangkatlah bos, kapten, dan anak buahnya. Tapi, belum sampai di tujuan, masih di lorong kamar hotel, mereka diserang. Semua terluka, termasuk bos Anthony dan kapten. Belum sempat bangkit dari luka akibat bom, mereka diserang lagi kelompok bertopeng. Mereka pun kalah dari kelompok bertopeng. Sambil bersembunyi dari tim yang tersisa, Kapten, bos Anthony, mencoba melakukan perlawanan. Tapi mereka kehabisan anak buah karena terus-terusan diserang pasukan bertopeng. Di sini, tinggallah Kapten dan bos Anthony yang tersisa. Kapten, seorang diri, terus melindungi bos Anthony dari para musuh mereka. Kapten meneruskan pertempuran. Kapten membuatkan bos Anthony jalan pintas, tapi pasukan bertopeng terus menembaki mereka hingga Kapten terluka dan si bos Anthony akan terjatuh. Saat Kapten akan kalah karena terus ditembaki, datanglah bantuan. Helikopter itu datang dan orang yang di dalam helikopter menembaki para musuh yang bertopeng. Di hari berikutnya, Kapten sudah berada di rumah sambil ditemani putrinya. Sang putri menghibur ayahnya dengan celotehan dia. Sang Kapten lagi recovery dari luka pertempuran yang dialaminya. Saat bersama keluarganya, tiba-tiba kiriman kue mereka datang. Tapi sayangnya itu kue jebakan. Sang istri Pak Kapten dipasang bom pada dirinya dan melukainya juga sang putri. Pak Kapten dalam sakitnya hanya bisa melihat kejadian itu. Tahun berganti. Di sini diperlihatkan hiruk-pikuk sebuah kota dan ada pria sedang mengendarai mobilnya. Ternyata itu adalah Pak Kapten. Dia mengubah penampilannya, bahkan Fang Fang putrinya selamat meski harus berjalan dengan tongkat. Bahkan sang kapten mengubah namanya juga menjadi Tuan Panjang. Dia mendapat telepon dari rumah sakit bahwa bekas luka di kepala anaknya harus segera dioperasi. Tapi Pak Panjang atau sang kapten ini kesulitan biaya, karena kini sang kapten hanya bekerja sebagai teknisi listrik. Tuan Panjang sangatlah baik dalam bekerja, dan sang bos pun memberikan upahnya lumayan banyak, meski sang bos memberikannya beralasan untuk Fang Fang. Di sebuah klub di mana Pak Panjang bekerja benerin listrik, dia mencoba membantu gadis yang akan diperkosa oleh pengunjung klub. Pak Panjang ngelawan pria cabul tadi dengan teman-temannya. Pak Panjang mampu mengalahkan mereka, tapi dia buru-buru pergi karena luka yang diderita waktu kejadian bom di rumahnya masih berefek padanya hingga sekarang. Begitu esok harinya membaik, Pak Panjang kembali lagi bekerja sebagai teknisi listrik. Bahkan, Pak Panjang juga gemar berbagi dengan tunawisma yang ada di dekat tempat tinggalnya. Sampai rumah dia kaget karena gembok pintu rumahnya terbuka.
Pak Panjang memastikan keadaan dalamnya. Ternyata di sana ada Ami, perempuan yang ditolongnya di klub. Ami mencari tahu alamat Pak Panjang dari Paman Leo, si bos baiknya Pak Panjang. Ami membawakan Fang Fang begitu banyak hadiah yang ngebuat Pak Panjang bahagia melihat itu. Hadiah itu sebagai tanda terima kasih Ami ke Pak Panjang. Ami melihat kemampuan bela diri Pak Panjang. Ami pun menawari pekerjaan padanya sebagai petugas pengaman di kantornya. Pak Panjang menolak tawaran Ami. Dia beralasan umurnya sudah tak muda lagi. Ami yang hendak meninggalkan rumah Pak Panjang tiba-tiba kaget dengan keadaan Fang Fang yang pingsan. Ami dan Pak Panjang pun segera menolong Fang Fang. Dengan kemampuan Ami, Fang Fang pun sadar dari pingsan. Pak Panjang melakukan kerja keras untuk mendapatkan biaya operasi Fang Fang. Tapi di saat dia bekerja, dia ditelepon rumah sakit bahwa biaya operasi Fang Fang sudah ada yang bayar. Setelah itu, Pak Panjang kembali pulang. Di rumahnya, dia melamunkan masa-masa lalu dengan istrinya. Dari lamunan panjangnya, Pak Panjang kembali ke jati dirinya yang dulu. Dia memangkas rambut dan jenggotnya. Dia juga menggunakan gelang hadiah dari istrinya. Dia bersiap menemui Ami untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan Ami. Pak Panjang pun berterima kasih pada Ami sudah membayar biaya operasi Fang Fang. Di sini Ami jelasin kerjaan yang akan dilakukan Pak Panjang. Pak Panjang pun jujur ke Ami kalau dia lagi dalam masa pengobatan karena luka yang timbul dari pekerjaannya yang dulu. Ami pun bilang kalau dia sudah mengetahui perjalanan hidup dari Pak Panjang. Itulah kenapa Pak Panjang yang dipilih dalam pekerjaan ini. Sampailah mereka ke sistem pengujian. Pak Panjang dan beberapa orang lagi disiapkan untuk uji badan di laboratorium tempatnya Ami bekerja. Ami dan beberapa temannya segera melakukan uji riset terhadap mereka. Wah, ternyata uji risetnya dalam bawah sadar mereka. Peserta uji harus bertempur melawan musuh dan menghancurkan musuh tersebut. Pak Panjang atau nama aslinya Long Wei, dia merasa kesakitan karena trauma yang dideritanya. Dia pun mengamuk di ruang uji dan meminta keluar dari ruangan itu. Sebelum kebuka pintu, ternyata kantor laboratorium sudah diserang pasukan bersenjata dan mereka membabi buta menembaki semua orang di sana. Pasukan bersenjata itu mengebom laboratorium. Long Wei berhasil selamat. Dia berusaha nyembuhin luka ketembaknya. Sementara itu, pasukan bersenjata segera memasuki ruangan pusat kantor tersebut. Di sana ada Ami dan Dr. Chohen, juga semua peneliti. Setelah mengobati lukanya, Long Wei kembali keluar. Dia kaget dengan keadaan di luar, karena para ilmuwan dan penjaga di sana sudah banyak yang mati tertembak. Dengan berat hati karena Long Wei harus berurusan kembali dengan tembak, dia pun maju terus untuk menolong Ami dan yang lainnya. Tak sengaja Long Wei sampai pada ruang pusat CCTV di kantor laboratorium itu. Dia ngelihat situasi yang terjadi dari sana, dari tempat Ami dan Dr. Chohen disandra. Si bos pasukan bersenjata memberitahu maksud dan tujuannya ngelakuin itu, bahwa ini bos ingin data dari kekuatan robot super yang diciptakan Dr. Chohen, Ami, dan teman-temannya. Para teroris pasukan bersenjata melakukan penekanan terhadap Dr. Chohen, yang akhirnya Dr. Chohen mau menyerahkan data dari robot ciptaannya. Tapi Dr. Chohen memerlukan waktu untuk mentransfer data itu. Di ruang CCTV, Long Wei tidak menyadari kedatangan musuh, tapi dia dengan sigap melumpuhkannya dan mengelabuhi si bos teroris tentang keadaan yang terjadi. Dengan niat Dr. Chohen mengulur waktu untuk mentransfer data, teroris pun tak sabar dan menembak Dr. Chohen. Situasi semakin tak terkendali
karena teroris akan menembaki Ami dan teman-temannya. Longwei menyalakan sirine peringatan bahaya untuk mengalihkan perhatian para teroris. Dan saat semua teman Ami mau ditembaki, Ami langsung bilang bahwa dia mampu membantu mengendalikan robot kekuatan karena Ami adalah asisten dari Dr. Chohen. Setelah bernego, teroris pun mengiyakan untuk Ami melakukannya, sementara Longwei menyamar jadi salah satu prajurit anak buah teroris untuk menyelamatkan Ami dan teman-temannya. Ami terus menjalankan program untuk pengendalian robot kekuatan. Sementara itu, penyamaran Longwei diketahui bos teroris. Dia mengancam Longwei. Saat Longwei hendak menuju ruang utama kantor laboratorium itu, penyamarannya diketahui oleh Stephen dan anak buahnya. Longwei pun bertarung melawan mereka. Longwei mampu mengalahkan mereka. Di pusat kantor tersebut, Ami terus ditekan oleh ketua teroris untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan Ami pun berhasil. Data pun diambil oleh bos teroris. Bukannya malah dibebaskan, Ami dan teman-temannya malah akan ditembak. Tepat pada Longwei menyapa bos teroris melalui ruang pemantau CCTV. Longwei nyuruh bos teroris ngelepasin Ami dan teman-temannya. Malah si bos menembak kaki teman Ami. Longwei pun mengancam balik si bos dengan sandera yang dipunyanya, yaitu Stephen. Longwei dan si bos teroris memutuskan untuk saling tukar sandera. Dan Longwei pun menuju ke bos teroris dengan membawa bom di badannya. Sampai di tempat bos Longwei mau nuker sanderanya, malah bos teroris nembak si Stephen. Longwei pun dengan sergap nyerang bos teroris dan nyuruh Ami untuk pergi dari ruangan itu bersama semua orang. Setelah semua orang pergi, si bos nyerang Longwei dan mereka pun saling bertarung sampai di mana Longwei merasa terjepit posisinya dan mengeluarkan bom yang dia bawa. Bom itu menghancurkan ruangan. Dengan terengah-engah, Longwei berusaha berdiri dari tempat meledaknya bom. Dia berusaha keluar dari tempat itu dengan mengikuti jejak darah dan teriakan suara minta tolong. Sayangnya, dalam pencarian itu, Longwei menjatuhkan obat yang selalu dia bawa. Dia terus mengikuti suara minta tolong itu, dan sampailah dia ke tempat bos teroris dan Ami yang dijadikan sandera. Si bos ngancam Longwei untuk nyerahin senjata jika tak ingin Ami terluka. Tapi Ami ditembak sama bos teroris. Begitupun dengan Longwei. Ami dengan tenaga tersisa melindungi Longwei dan menyuruhnya pergi dari sana. Di sini Min saya ikutan sedih geng lihat kondisi Ami yang berusaha nyelamatin Longwei sambil terus dipukul oleh bos teroris. Longwei dalam keadaannya nahan rasa sakit karena tembak dan nahan rasa sakit luka masa lalunya, berusaha ngumpulin tenaga sambil mengingat kata-kata istrinya. Dan ketika bos teroris mau mukul dia, Longwei pun menangkisnya dan melawannya. Mereka pun bertarung dalam pertarungan sengit. Longwei pun berhasil membuka pelatuk di badan bos teroris. Dia berteriak ke Ami yang masih setengah sadar untuk menjaga anaknya Fang Fang. Bom pun meledakkan mereka berdua. Ternyata nih geng, semua kejadian tadi saat Longwei ngelawan teroris hanya mimpi alam bawah sadarnya. Begitu Longwei sadar, dia masih di laboratorium uji coba, lengkap dengan Ami dan teman-teman pengujinya. Ami pun memberi selamat ke Longwei bahwa dialah akan jadi operator dari robot kekuatan tersebut. Sekian film berakhir saat Longwei menjenguk Fang Fang di rumah sakit dan mereka berdua saling berpelukan. Ini pertama kali Fang Fang ngomong lagi setelah kejadian ibunya meninggal. Dan film pun tamat saat Longwei mengaktifkan robot kekuatan.